kambuh-kambuhan. Parahnya kemarin habis lebaran itu salah pijit. Itu sampai nggak bisa jalan. Pengalaman itu. Jangan asal pijit saja. Gitu ya. Jangan nggak kejadian kayak saya. Ini MJO akan memberi edukasi bagi teman-teman semua yang mengalami sakit tulang belakang atau saraf berjepit atau HNP. Agus ini mengalami ini. Sakitnya setelah apa? Kretek. Itu. Sekarang adanya muncul metode itu yang kretek-kretek itu sekarang muncul ya efek dari itu. Mengapa saya buatkan ini supaya berhati-hati teman-teman yang pelaku-pelaku itu. Ya. Jangan sampai memperburuk. Itu ya. 1000 kebaikan akan hilang kebaikan itu melakukan kesalahan. Evaluasi medis itu loh. Ini sekali lagi leher itu dekat dengan nyawa. Jangan sekali-sekali mohon maaf diginikan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MJO Massage Olahraga. Kali ini MJO akan memberi edukasi bagi teman-teman semua yang mengalami sakit tulang belakang atau saraf berjepit atau HNP itu. Ini area yang rawan. Leher itu dekat dengan nyawa. Ya, leher itu dekat dengan nyawa sampai tulang belakang ini. Tulang belakang ini banyak saraf-saraf sini, ribuan saraf di sini. Ada ribuan saraf, ada pembuluh darah, ada otot, ada ligamen, ya, ada tendon, ada persendian di sini. Itu loh. Ini kalau seorang mesur tidak memahami ini akan berisiko tambah buruk. Ini Mas Agus ini mengalami ini. Sakitnya setelah apa? Kretek. Kretek. Bunyi. Enak enggak? Enak terus mulai sakit. Enak terus sakit. Iya. Ya. Bunyi itu sensasi teman-teman. Itu bukan bunyi itu tulangnya awalnya geser dikembalikan, tidak. Ya, tidak ada itu. Itu pecah gelembung-gelembung finansialnya itu. Cairan di situ. Lah ini efek dari apa tadi? Efek dari apa? Kretek. Saya tidak apa ya. Mohon maaf semuanya. Kretek itu apa ya? Butuh orang yang memahami, butuh profesional, ya, butuh ilmu tinggi, bukan asal bunyi aja. Itu loh. Ini contoh sakit sekali. Ini coba bandingkan ini nggak begitu, ini nggak begitu nih. Tapi ya ini ya lo, ini sakit sekali. Ini sudah 1 tahun betul ya, trauma gitu loh. Nah, untuk memasas ini jangan sampai area tulang belakang ini ditekan-tekan, nggak boleh. Untuk memastikan ini tentunya konsultasi ke dokter saraf, dievaluasi untuk dilakukan MRI supaya tahu. Ya, ini mengalami ketegangan otot atau spasmo. Jadi ini sakit sekali tadi. Ini sakit ini. Nah. 1, 2, 3. Ini gini aja sakit. Apalagi itu loh. Ini yang kanan, orang kaget aja. Ini sakit nih. Ini nggak apa-apa teman-teman. Ini kan nggak mengalami seperti. Tapi yang ini lihat ini. Ini apalagi nih. Sakit. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih. Nih. Tapi yang ini, ces. Tersiksa ya. 1, 2. Ya, sekali lagi niat kita membantu, jangan sampai memperburuk ya teman-teman saya. Bukan saya yang terbaik, bukan. Saya bisanya membantu, saya tidak bisa menyembuhkan. Ya, itu. Sekarang adanya muncul metode itu yang kretek-kretek itu sekarang muncul ya efek dari itu. Mengapa saya buatkan ini supaya berhati-hati teman-teman yang pelaku-pelaku itu. Ya. Jangan sampai memperburuk. Itu ya, 1000 kebaikan akan hilang kebaikan itu melakukan kesalahan.
Gitu loh. Contohnya ini, kamu setelah gitu kembali lagi enggak? Ya. Awalnya suruh kembali kan? Iya. Ya, itu. Trauma itu. Kalau semua udah seperti ini ya hilang itu nanti mata pencarian. Saya bukan saya yang super, bukan. Ya kebetulan saya seorang akademisi terkait dengan ngajar ini. Ya. Ini sudah nggak sebegitu sakit seperti tadi, ya kan? Ya, cuma gini aja teman-teman, ini sudah nggak sakit ini. Halo, sederhana. Ya, kalau masas, sekali lagi masas itu di bagian yang lunak, tidak di bagian yang keras. Apalagi dengan, mohon maaf, dengan kayu segini kan, ya itu berisiko. Apa risikonya? Ini benda tumpul karena benda lunak itu bisa menjadi radang, bisa luka. Nah di sini. Apalagi ini tulang belakang. Ini saraf-saraf penggerak itu ya di sini. Ya, tuh. Nyaman kan? Enak kan? Enak. Ini sudah gak sakit loh ini. Ya, itu loh. Ya, sekali lagi perhatian untuk teman-teman semua. Penanganan yang tepat sembuhnya akan cepat, tapi penanganan salah akan bertambah parah. Saya tidak jauh-jauh mengoreksi tentang kretek-kretek itu, ya. Tapi saya berpesan pada teman-teman semua yang terutama yang mengalami saraf kejepit, HNP, hati-hati, ya, hati-hati tentang informasi. Ada situ katakan pijet urat dan saraf itu, ahli tulang dan ahli saraf ya. Itu ada di medis. Ahli saraf itu ada di medis. Ditanya misalkan ini sarafnya kena, saraf apa yang kena? Saya aja nggak tahu. Ini medis yang tahu. Tulang mana yang kena, medis yang tahu. Kan gitu. Untuk mengetahui L berapa ada S berapa yang kena itu perlu melalui namanya MRI. Nggak bisa diraba-raba. Oh ini L5-nya kena, S1-nya kena, enggak. L4, L5 nggak bisa. Itu butuh instrumen untuk mengetahui itu, yaitu dengan apa? Dengan MRI. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Kalau dengan rongsen itu dengan untuk mengetahui posisi tulang, kondisi tulang. Apakah namanya osteofit atau penghimpitan tulang kan itu. Tapi untuk mengetahui ini dengan medis yaitu dengan MRI. Dan ini sekali lagi ini bukan penyakit, ya ini bukan penyakit. Ini akan menetap. Sekarang bagaimana supaya yang mengalami ini bersahabat dengan ini. Semakin dipaksakan aktivitas berat, ini akan memicu tambah sakit. Dipaksakan pijat sana sini yang tidak memahami tadi, teori tadi, ini akan memperburuk. Makanya harus dengan bijak. Nah, itu. Halo. Ini sudah gak sakit teman-teman semua. Ini di mana tadi? Tusuk tadi. Ada enggak sini? Nah, ini. Ini, tua kaget ah? Ini nggak sakit ini nggak sakit ini. Tapi ini sakit ini. Ini nggak apa-apa, nih kan. Ini bukan saya, ini. Betul kan? Ya. Ya kita akan reposisi yang sakit ini. Ya, ini ya. Kita akan reposisi. Ya, tangan samping dimatikan dulu. Ya, kita akan reposisi ini ya. Jadi harus hati-hati, jangan menggunakan okol ya, harus menggunakan teknik. Yuk. Pegang ya. Ini teknik butuh jam terbang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang sakit tadi, sekarang lihat. Halo?
Sakit tak? Jadi ini butuh yang namanya ilmu, bukan ilmu. Ya, sekali lagi ini ilmu, bukan ilmu. Nah, sekarang duduk. Sekarang rukuknya. Tadi lebih los enggak? Rukuknya kayak mana tadi? Nah, sekarang rukuk. Yes. Iya. Lebih santai? Nah. Tadi gimana tadi sebelumnya? Sudah berapa lama rukuk seperti itu? Yang Hakim tekuk itu? Setahun. Jadi rukuknya ini setahun gini. Sekarang sudah. Oke. Oke. Lihat itu. Oke. Senyum. Oke, teman-teman semua, ya, itu tadi Mas Agus dari Lamongan kebetulan mau mengungkapkan jadi efek dari ya, betul ya. Saya tidak enggak berbohong loh. Kretek itu boleh bagi orang yang sudah profesional, orang ahlinya, tidak orang yang belajar, tidak orang yang mencari bunyi-bunyi supaya dikretek bunyi enggak gitu. Ya itu butuh evaluasi, ya butuh evaluasi medis itu loh. Ini sekali lagi leher itu dekat dengan nyawa. Jangan sekali-sekali mohon maaf diginikan ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru. Estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua, patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat, stroke. Yang kelima, lumpuh. Dan yang keenam, diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua, lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera, jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya.
Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal, pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silahkan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah, jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023, klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun setelah